Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabat, ketika di Mekah, ketika mereka memeluk agama Islam Tauhid, apa yang dialami oleh Bilal bin Rabah, oleh Khabbab bin Al-Arat, oleh Ammar bin Yasir dan sebagainya? Diintimidasi, disiksa, dibunuh dan lain sebagainya, sampai mereka hijrah ke Habasyah dan lain sebagainya, menyelamatkan iman, ya, agama dan juga jiwanya. Itu fakta, bukan Islam yang memulai. Fakta, ketika Nabi SAW berada di Madinah, sudah hijrah, Islam kuat, Rasulullah SAW sebagai pemimpin di Madinah, Rasulullah menjamin keselamatan orang-orang Yahudi, ahli kitab, orang-orang Nasrani hidup berjampingan dengan kaum muslimin, dengan Rasulullah dan para sahabat. Bahkan Rasulullah SAW selalu berwanti-wanti jangan sampai mendolimi orang-orang ahli kitab, kafir dini. Itu fakta dalam sejarah begitu. Ya. Begitu juga ya di negeri-negeri kaum muslimin, di mana mayoritas kaum muslimin, maka orang-orang yang minoritas, ya, mereka itu aman, tentram, damai, ya, seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak usah jauh-jauh. Mari kita lihat negeri kita, ya, Indonesia ini, ya. Yang oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah diberi nikmat yang sangat besar, yaitu berupa kemerdekaan. Ya, dan kemerdekaan ini sudah diyakini oleh para pendahulu kita, para tokoh, ya, para kiai, para ulama dari kaum muslimin yang meletakkan dasar-dasar daripada negara ini, mengatakan apa? Atas berkat rahmat Allah. Jadi kemerdekaan ini didapat karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nikmat yang sangat besar. Ya, coba bayangkan seperti nenek moyang kita dulu, ya, ketika dijajah, ya. Jangan lupa kita pernah dijajah oleh Perancis, Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, Jepang dan lain sebagainya. Itu ketika tidak merdeka, tidak bisa kita ngaji seperti ini nyaman, belajar, ya, tidak bisa dengan bebas, ya. Justru dipaksa, kerja paksa rodi. Alhamdulillah dengan rahmat Allah kita diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejarah mencatat, Pak, ya, bagaimana misalkan, ya, Portugis, ya, itu menjajah Indonesia itu mulai 1509 sampai 1595 masuk ke Indonesia, ya. Begitu juga Spanyol 1521 sampai 1692. Belanda itu 1602 sampai 1942. Perancis juga pernah 1806 sampai 1811. Inggris juga begitu, 1811 sampai 1816. Jepang juga begitu. Coba kita lihat, Perancis, Portugis, Inggris, Spanyol, Belanda, Jepang datang mau menjajah Indonesia. Kalau seandainya para tokoh, ya, bangsa ini, para kiai, para ulama, para santri tidak berjihad, berjuang, berkorban, ya, untuk membela, ya, negara Indonesia ini, ya, sampai sekarang mungkin kita akan tetap dijajah oleh orang-orang kafir tadi itu, ya. Maka ini merupakan bukti bahwasannya, ya, para pejuang kita ini juga bukan hanya berdoa, tapi mereka berikhtiar sekuat tenaga berjuang untuk membebaskan negara Indonesia ini. Awalnya apa, Pak, mereka masuk ke Indonesia ini? Ke Nusantara dulu, ya. Awalnya hanya mau menguasai rempah-rempah, awalnya, ya, mau mengambil rempah-rempah saja. Kemudian ingin menguasai, ya, Indonesia ini mau dikuasai, ya, mau menjajah, ya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, mereka juga mau menyebarkan agama, yang mana kaum muslimin pada waktu itu sudah mayoritas di Indonesia ini, yang kemudian dikenal dengan 3G itu, ya, Gold, Glory, Gospel, ya. Nah, itu ada di dalam sejarah. Bahwasanya mereka datang ke Indonesia ini dulunya mau ngambil rempah-rempah, kemudian mereka mau menguasai, mau menjajah, kemudian mereka juga ingin kaum muslimin ini mengikuti, ya, seperti orang Portugis, seperti Spanyol, seperti Perancis dan sebagainya. Alhamdulillah
ya dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin pada waktu itu berjuang, berperang di jalan. Nah, mereka berjuang membela tanah air itulah berjihad mereka. Diponegoro berjihad. Ya. Tuanku Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, Patimura, Bung Tomo, Jenderal Sudirman, mereka itu berjuang mengusir penjajah. Mereka itu berjihad. Ya. Di jalan Allah Subhanahu wa taala demi apa? Supaya tanah air Indonesia ini tidak dijajah oleh tadi Belanda, Sekutu, Jepang, Portugis, Spanyol dan lain sebagainya itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak henti-hentinya untuk apa? Untuk menghalangi manusia ini dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Mereka orang-orang kafir itu tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. In istata'u, seandainya mereka itu sanggup. Bisa dilihat nanti surat Al-Baqarah 217. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka itu mampu, sanggup, ya. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini dari dulu sunatullah memang seperti itu, termasuk yang dialami oleh bangsa Indonesia ini. Alhamdulillah, ya. Ini memaksa kaum muslimin, ya, para pendahulu kita, ya, akhirnya tersadar, ya, mereka ini ternyata bukan hanya mau ngambil rempah-rempah saja. Mereka ini bukan hanya untuk menguasai Indonesia, menjajah saja, tapi mereka ingin memurtadkan kaum muslimin agar mengikuti orang-orang Portugis, Spanyol dan sebagainya itu. Maka para kiai, para ulama, para santri, kaum muslimin semuanya berjuang, ya. Nah, itu berjuang mereka itu melawan mereka penjajah itulah yang disebut jihad. Ya. Jihad di jalan Allah, dan Allah mencintai orang-orang yang berjihad, ya, di jalannya seakan-akan sebuah bangunan yang tersusun kokoh, ya. Seperti jadi jihadnya teratur, tidak sembarangan, ya. Ngawur, ya. Mana ada gereja dibom, ada pos polisi dibom, ada mall, bukan itu, ya. Nah, nanti kita pun punya kewajiban kaum muslim ini. Seandainya masih masuk penjajah masuk ke Indonesia, itu bukan hanya kewajiban tentara, bukan hanya kewajiban TNI, ABRI, bukan, TNI Polri, bukan. Semua kaum muslimin punya kewajiban untuk apa? Berjuang membela apa? Tanah air daripada kaum muslimin ini. Ya, begitu. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin." Ya, ayat ini menarik. Surat As-Saff ayat 10 sampai 13. Hai orang-orang yang beriman, apakah kamu mau aku tunjukkan suatu perniagaan yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Dan ada lagi karunia lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang sangat dekat waktunya. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dibaca oleh para pendahulu kita, para pejuang kita, para pahlawan kita untuk mengusir penjajah. Apa kata orang Jawa? Murup, Pak, ya. Apalagi ada resolusi jihad dari NU, ya, Kiai Haji Wahab Hasbullah, ya, untuk mengusir penjajah dan lain sebagainya. Ditambah dengan ayat-ayat ini, hai orang beriman, kamu mau tidak tak tunjukkan perniagaan yang menyelamatkan kamu dari siksa yang sangat pedih.
kamu iman pada Allah dan Rasulnya, kemudian kamu berjihad di jalan Allah, ya, dengan harta dan jiwamu. Kaum muslimin kalau sudah kena ayat-ayat seperti itu, ya, menghadapi penjajah yang pakai apa? Sekutu Inggris dan lain sebagainya, dengan senjata apapun, hanya dengan bambu runcing berangkat, Pak. Ya. Ini adalah seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh negara Indonesia ini dijajah oleh orang-orang kafir, ya. Jadi harus kaum muslimin bangkit serentak membela, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW pun ketika di Madinah mengikat perjanjian dengan orang-orang Yahudi, dengan orang Nasrani, ahli kitab, ya. Mereka hidup rukun berdampingan, kemudian ada kesepakatan siapa saja yang menyerang Madinah maka wajib bagi kaum muslimin, ya, termasuk orang-orang Yahudi dan sebagainya, untuk mengusir orang-orang yang mau menyerang kota Madinah. Ya, seperti itu memang, ya. Jadi Islam ini agama yang damai. Bisa, Islam itu sangat damai, mengajarkan kedamaian. Pokoknya jangan diganggu, ya, jangan disakiti, jangan diusir dan lain sebagainya, ya.